Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Ini sudah tutup ya. Untuk video kali ini kita akan sedikit mengulik atau membahas perihal perlu atau tidak scanner macam ini ya, alat seperti ini untuk perbengkelan. Ini sedikit menjawab tadi ada sedikit perdebatan pas ada teman-teman kumpul ya, ada teman mekanik dan juga ada pelanggan. Nah, memperdebatkan maksudnya mengulas masalah sebenarnya untuk alat ini, scanner semacam ini, itu untuk sebagian teman ada yang setuju memiliki, ada yang kurang setuju, tapi lebih cenderung setuju untuk memiliki, karena biar bagaimanapun perkembangan teknologi, perkembangan sistem yang dianut dan diterapkan pada kendaraan bermotor sekarang ini semakin canggih. Era injeksi sudah semakin mendominasi. Katakanlah untuk era-era sekarang, akhir-akhir ini adalah didominasi oleh motor-motor dengan sistem injeksi. Karburator masih ada, tapi persentasenya jauh lebih kecil dibanding motor-motor yang menganut sistem injeksi. Nah, di sini saya sedikit menjawab ya, menyampaikan jawaban yang pendapat pribadi ya, bukan jawaban, menyampaikan pendapat pribadi saya sebagai seorang mekanik, menjawab tentang kebutuhan alat ini perlu atau tidak. Kalau saya secara pribadi, saya menyatakan ini gimana ya, perlu nggak perlu sebenarnya teman-teman ya. Ini perlu nggak perlu, maksudnya gini, untuk motor-motor injeksi yang generasi awal-awal itu ya, semisal kita mengambil contoh motor Honda Beat, semisal Honda Beat injeksi atau Scoopy yang injeksi, tapi yang generasi awal yang starternya masih kasar itu kita nggak benar-benar membutuhkan ya sebenarnya. Karena apa? Itu untuk di reset ya, apa itu secara manual masih bisa, tapi juga bukan berarti sama sekali tidak membutuhkan. Karena apa? Yang namanya teknologi injeksi, otomatis kita tetap memerlukan peralatan pendukung untuk memperbaiki kendaraan jika motor itu mengalami trouble atau permasalahan. Dikatakan butuh-butuh nggak butuh ya. Jadi nggak butuhnya kalau permasalahannya ringan, hanya semacam apa ya istilahnya, nggak sampai yang riset itu kita mungkin tidak memerlukan alat ini. Ataupun semisal kita bisa riset manual, itu kita tidak mutlak memerlukan alat ini karena ya bisa dilakukan secara manual. Tapi kalau sudah yang kekinian, yang sudah menganut sistem ACG starter, sudah menganut sistem smart key, itu kunci pintar, itu sudah semakin canggih, mau tidak mau ya kita katakanlah butuh alat ini. Karena untuk mendeteksi permasalahan kita nggak bisa asal-asalan, nggak bisa asal tebak, karena yaitu tadi sistem injeksi sangat berbeda jauh dengan sistem karburator. Jadi semisal kita membetulkan kabel, ada sedikit permasalahan pada kabel, semisal lampu lah istilahnya. Kalau sistem karburator, sistem yang lama itu ya, yang belum injeksi, kita bisa main mengkonsletkan kabel, maksudnya mencari arus, kita tanpa harus menggunakan balon lah istilahnya, kita konekkan ke bodi, itu masih tidak bermasalah, tidak berisiko ya. Tapi kalau sudah sistem injeksi, itu jangan sampai dilakukan gitu. Jangan sampai dilakukan. Jadi kita butuh alat pendukung untuk mencari arus. Sebagai contoh seperti itu, entah itu hanya sekedar bohlam, entah itu tes pen DC atau tes pen, kita buatkan tes pen manual lah, yang penting ada lampunya. Itu kita setidaknya sudah butuh peralatan yang lebih meminimalisir resiko kerusakan pada sistem
injeksi itu sendiri, sistem ECU itu sendiri. Itu. Jadi intinya untuk motor injeksi kita tetap harus lebih ekstra berpikir untuk mengerjakan. Jadi kita tidak bisa asal-asalan. Yang saya maksud masih nggak membutuhkan pelatihan ini ya seperti apa ya, yang nggak sampai mengarah ke pembenahan yang lebih ke sistem, maksudnya bukan ke komponen ya, ke sistem seperti perangkat, ECU atau sensor atau apa. Itu kan kalau sistem injeksi, masalah yang muncul pada sistem pada perangkat ECU atau pada perangkat apa sensor, terus aktuator atau apalah itu ya, yang sudah dikendalikan oleh ECU, itu akan menimbulkan DTC, akan menimbulkan kode kedipan pada speedometer. Nah, untuk mengantisipasi itu ya kita butuh perangkat pendukung semacam ini gitu, atau minimal yang manual seperti ini. Jadi pada dasarnya peralatan ini, perangkat ini, kembali lagi kita butuh nggak butuh, cuman dengan perkembangan teknologi yang diterapkan pada kendaraan, entah itu roda 2, roda 4, terutama karena kita bergerak dan bekerja di bidang roda 2 pada kendaraan roda 2, ya kita mau nggak mau. Karena apa? Seperti kita tahu sekarang itu teknologi yang diaplikasikan kepada sepeda motor itu semakin sangat canggih. Sudah smart key, sudah banyaklah macamnya. Bahkan bisa untuk charger untuk itu, banyak hal. Karena itu kalau kita asal-asalan mengaplikasikan dengan sistem manual, kalau menurut saya pribadi, asumsi saya, kita akan terkendala. Kita akan menemui sedikit permasalahan di sana dan cukup berisiko gitu. Nah, terus semisal kita tidak memiliki alat ini ya, belum istilahnya belum bisalah membelinya. Kalau ini saya beli yang murahan teman-teman ya. Ini yang murahan saja, setidaknya bisa membantu. Toh kalau ini tidak mampu, tidak menjabani untuk buat mencari permasalahan, saya juga nggak berani, terus terang saya nggak berani mengambil risiko, nggak mau mengambil risiko untuk memaksakan diri. Mending saya arahkan ke teman, ke bengkel resmi atau kemana yang lebih istilahnya yang lebih terjamin lah kinerjanya dengan peralatan yang memang sudah dipersiapkan, sudah ada, sudah punya gitu. Jadi untuk kepemilikan semisal memang belum ada, belum punya, ya kita nggak usah gengsi, nggak usah sok untuk mengarahkan pelanggan ke tempat yang memang ada peralatannya. Jadi seperti itu. Karena apa? Kalau kita paksakan, kita apa ya, istilahnya gengsi, nanti kesannya kita nggak bisa. Pelanggan tidak akan mempunyai pemikiran seperti itu selama kita memberikan penyampaian, menyampaikan kronologi, menyampaikan resiko dan keadaan itu sesuai dengan fakta yang ada. Itu kita sampaikan saja. Kalau memang kita paksakan untuk mengerjakan, takutnya ada resiko gini karena sistem yang dianut kendaraan ini itu nggak main-main. Jadi kita nggak bisa asal-asalan seperti garap motor-motor manual, maksudnya bukan manual, motor-motor yang non injeksi. Jadi seperti itu. Nah, ini sedikit sharing-sharing dan juga asumsi pribadi ya dari perdebatan yang tadi ada di tempat kerja saya, di bengkel saya. Nah, saya hanya memiliki alat ini 3, sebenarnya ada 3. Yang satu itu namanya, yang pakai komputer itulah itu, terus satu ini, terus satu yang manual. Yang lebih sering saya gunakan 2 ini, yang lebih sering saya gunakan karena yang pakai komputer itu angkat-angkat laptop teman-teman ya, angkat-angkat laptop. Nah, semoga sharing-sharing ini ya ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.